PT Indofood dan mengapa PT Indofood itu sangat penting di perekonomian di Indonesia? Rizky, emang terkenanya itu memang mie instannya. Cuma itu sebagian kecil dari bisnis mereka. Indofood memiliki pemahaman mendalam tentang preferensi pasar di Indonesia. Bagaimana prospek Indofood di masa depan? Dia akan menemukan hal yang menarik dan inspiratif yang ada di perusahaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Penonton setia kami, di video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu tentang PT Indofood. Bersama saya Rizky Ardian Wijaya dan dua narasumber kami, yaitu Vira dan Isma. Selamat datang. Terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa ada di sini. Mungkin kata Indofood itu bagaimana sih menurut pendapat kamu? Mungkin Vira dulu. Kalau dengar Indofood sih, kalau di pikiran aku pasti mie instan ya, Indomie goreng, soto yang cocok dimakan saat musim-musim hujan seperti ini. Kalau Isma sendiri? Kalau saya sih suka masak, jadi Indofood itu udah menyiapkan semua kayak penyedap rasa atau penghubungan. Kita bisa contohnya membuat nasi goreng, itu cukup simple, bisa menggunakan bumbu dari produk Indofood kayak bumbu racik nasi goreng. Kan bumbu racik itu banyak macamnya. Kalau kita ingin menggoreng tempe atau pisang, itu juga sudah sediakan tepungnya, jadi kita nggak perlu menambahkan bahan-bahan lain atau repot-repot menyiapkan bahan-bahan lain gitu. Tunggu sampai selesai ya teman-teman. Kita akan membahas PT Indofood ini. Baik, mungkin saya akan bertanya kepada Vira dulu. Sebagai pembuka, bisakah kamu menjelaskan profil singkat PT Indofood dan mengapa PT Indofood itu sangat penting di perekonomian di Indonesia? Baik Rizky, PT Indofood sendiri merupakan salah satu PT terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. Portofolio produk mereka mulai dari mie instan, makanan ringan, minuman, hingga agribisnis. Peran Indofood di perekonomian Indonesia itu mereka menyerap tenaga kerja, berkontribusi pada PDB, dan menjadi pemain utama dalam sektor pangan di Indonesia. Oh, seperti itu. Baik. Isma, mungkin kita kan sering mendengar PT Indofood itu hanya mie instan saja. Mungkin bagaimana sih menurut pandangan kamu PT Indofood itu? Kan kita sering mendengar hanya mie instan saja PT Indofood itu. Ya benar Rizky, emang terkenanya itu memang mie instannya. Cuma itu sebagian kecil dari bisnis mereka. Produk PT Indofood itu memiliki banyak divisi. Contohnya yang pertama itu divisi agribisnis, meliputi seperti tebu, kelapa sawit, dan ternak. Itu divisi tersebut itu menghasilkan kayak produk-produk bahan utamanya. Jadi bahan utama itu dari situ. Selain itu juga ada kayak divisi pengolahan makanan, contohnya kayak saus, kecap, terus makanan ringan seperti snack-snack yang seperti yang kita temui di supermarket ini, terdekat-dekat ini, itu pasti banyak produknya Indofood itu. Selain itu juga ada minuman. Biasanya masa kita nggak pernah sih minum produknya Indofood? Pasti pernah kan ya? Kita pergi ke Indomaret itu pasti banyak banget produknya. Ya seperti itu contohnya. Jadi tidak hanya mie instan saja ya? Enggak, banyak. Kayak kita masak itu udah ada bumbunya dari produk Indofood, itu gampang banget. Itu udah enak rasanya, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Jadi Indofood itu mengeluarkan banyak produk ya? Banyak banget. Kira, mengapa Indofood mampu berkembang pesat dan bertahan selama bertahun-tahun sampai saat ini? Dan bagaimana sih strateginya? Indofood memiliki pemahaman mendalam tentang preferensi pasar di Indonesia. Mereka mampu beradaptasi dengan selera masyarakat dan menciptakan produk-produk yang inovatif. Selain itu, mereka juga memastikan produk mereka tersedia di seluruh Indonesia, bahkan sampai di pelosok-pelosok Indonesia. Terakhir, mereka juga berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan, selalu berinovasi dan menciptakan produk-produk yang berkualitas. Sebelumnya, boleh dilanjut makan sama minum dulu, gak apa-apa. Iya, terima kasih. Isma,
dari perspektif investor, bagaimana prospek Indofood di masa depan? Prospek Indofood di masa depan itu sangat menjanjikan di sini. Pertumbuhan ekonomi selalu berkembang pesat, terus peningkatan daya beli masyarakat juga meningkat, terus kayak mengikuti tren-tren yang sekarang. Jadi produk Indofood itu terus mengembangkan mengembangkan itu produk-produk baru, kayak contohnya makanan, minuman yang viral gitu dari produk-produk lain gitu loh maksudnya. Contohnya yang kemarin itu yang viral di TikTok itu ada produk es krim dari Indofood dengan rasa Indomie katanya. Kan Indomie itu terkenal kan di Indofood. Jadi kayak nggak tahu kenapa Kak PT Indofood itu mengeluarkan Jadi es krim tapi asin gitu ya? ya asin kayak rasa Indomie gitu. Jadi orang-orang kan jadi penasaran, jadi banyak yang beli, jadi viral. Jadi Indofood itu mampu gimana ya, mengembangkan produknya biar bisa viral lagi, biar bisa berkembang lagi. Jadi dapat semakin kesini, semakin ke depan itu Indofood itu memakan banyak makanan sih ya, jadi ya nggak seperti dari makanan aja, minuman, terus bahan-bahan masakan gitu. Banyak sih kalau disebutnya, banyak. Nggak, itu kopi biasanya ada ya? Iya, Oh, kopi. Iya, seperti itu. baiklah, mungkin cukup sekian dari pembahasan kita. Sebagai penutup, bagaimana sih pesan kalian untuk pendengar ini, kayak Indofood itu untuk pendengar itu? Indofood itu bukan hanya sekedar mie instan. Indofood itu berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan memahami Indofood, berarti kita juga memahami salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Gitu, Rizky. Mungkin Ya, investasikan waktu Anda untuk mempelajari tentang Indofood lebih lanjut, dan Anda akan menemukan hal yang menarik dan inspiratif yang ada di perusahaan ini. terima kasih Vira dan Isma atas wawasan kalian berdua yang sangat luar biasa, dan terima kasih para penonton yang setia dan pendengar podcast kali ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Bersama kami, iya toh? Bersama saya. Di video kali ini kita akan bahas tentang perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu PT Indofood. Bersama saya Rizky Ardian Wijaya dan dua narasumber kita, Vira dan Isma. Apa sih yang ada di benak kalian? Tentang PT terbesar di Indonesia, yaitu PT Indofood. Bersama saya Rizky Ardian Wijaya dan dua narasumber kita, Vira dan Lucu dong. Gak ada tidak ini. Ngombe KBC. Iso loh. Vira dulu mungkin. Kalau dengar kata Indofood itu mie instan ya paling kita. Kalau biasanya pas hujan ini makan. Sumpah, itu kayak ngomong keluar ya. Baik, mungkin saya akan bertanya kepada Vira dulu sebagai pembuka. Bisakah kamu menjelaskan profil singkat PT Indofood itu dan mengapa PT Indofood itu perusahaan yang sangat penting perekonomiannya di Indonesia? Prospek Indofood di masa depan itu sangat menjanjikan di sini. Saat Sebagai penutup, bagaimana sih pesan kalian untuk pendengar ini? Kayak Indofood itu untuk pendengar itu? Indofood itu bukan hanya sekedar mie instan. Indofood itu berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan memahami Indofood, berarti kita juga memahami salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Gitu. Mungkin semua? apa lagi? Di skip aja sih. Apa di gabungan itu enggak? Iso.
sebenarnya dia sing rada nguzul kan jadi Ya, beda ngomong saiki dek tok. nguzul bener. Oh, lah aku belum pernah ya kira nih. Dek tok. Kita